Baik, selamat datang, selamat bergabung dalam mata kuliah akuntansi pajak. Hari ini kita masuk pertemuan yang ke-12. Ya, pembahasan pada pertemuan 12 ini sebenarnya masih membahas topik yang sama dengan pertemuan yang ke-11. Kita masih membahas tentang pajak pertambahan nilai maupun pajak penjualan atas barang mewah. Ya, pajak pertambahan nilai itu tarifnya adalah 10%. Dan pajak penjualan atas barang mewah itu tarifnya sebenarnya mulai dari 10% sampai dengan 200%. Nah, pajak ini boleh diterbitkan oleh pengusaha yang memang sudah mengukuhkan dirinya sebagai pengusaha kena pajak. Ya, kalau sudah dikukuhkan dirinya sebagai pengusaha kena pajak, maka bisa dikatakan pengusaha tersebut boleh menerbitkan faktur pajak atau e-faktur dan diperkenankan untuk mengkreditkan faktur pajak masukan. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan melihat ya, saya buka melalui salah satu website dan teman-teman juga bisa buka dari rumah dengan mempelajari. Ya, saya di sini ambil dari onlinepajak.com tentang PPN e-faktur dan juga jurnal PPNBM. Nah, di sini kita lihat pengertian daripada jurnal PPNBM. Jurnal PPNBM dapat diartikan sebagai Jurnal PPNBM ini dapat diartikan sebagai kegiatan pencatatan akuntansi terkait pajak penjualan atas barang mewah. Ya, jadi kita ingin melihat ya dari sisi atau perspektif akuntansi terkait dengan pajak penjualan atas barang mewah, baik transaksi penjualan ataupun pembelian barang mewah yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak. Ya, transaksi penjualan ataupun pembelian barang mewah yang memang dilakukan oleh pengusaha kena pajak. Nah, jurnal pajak penjualan atas barang mewah ini ditulis atas setiap PPNBM yang dikenakan terhadap penyerahan dan impor barang mewah ya. Kemarin di minggu lalu saya menyampaikan sejauh perusahaan atau pengusaha melakukan impor barang dari luar ke dalam negeri, tentunya akan dikenakan PPN dan salah satunya adalah PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah. Apabila masuk dalam kategori barang, apabila masuk dalam kategori pajak pajak penjualan atas barang mewah, maka harus dikenakan pajak lagi di luar PPN ya. Kalau udah dikenain, misalnya adanya impor minuman keras seperti champagne ya, ini masuk dalam kategori barang mewah. Ketika masuk di Indonesia, sudah kena PPN 10%. Lalu dikenakan lagi adanya PPN BM. Katakanlah tarifnya adalah 30%, berarti tambah 10% ditambah 30%. Ya, jadi adanya pengenaan pajak tambahan impor barang. Lalu nanti dikenakan lagi ada PPh pasal 22 impor. Lalu kalau misalnya dia hire lagi ada perusahaan jasa freight forwarding untuk melakukan transaksinya, ini pun akan dikenakan juga yang namanya PPh pasal 23. Tambah lagi ada biaya masuk dan juga ada biaya masuk tambahan. Ya, seperti itu. Ya, jadi semoga teman-teman pahami ya berkaitan dengan PPNBM tersebut. Nah, kan kita mau melihat ya dari sisi atau perspektif akuntansinya itu seperti apa kan. Nah, jurnal PPNBM ini ditulis oleh setiap PPNBM yang dikenakan terhadap penyerahan dan impor barang mewah. Ya, dikenakan terhadap penyerahan dan juga impor barang mewah. Dan jenis barang mewah yang dikenakan PPNBM ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Ya, jenis barang mewah yang dikenakan oleh PPNBM ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Biasanya semakin barangnya semakin mewah, PPNBM-nya pun semakin tinggi. Sementara tarif PPNBM ditetapkan serendah-rendahnya 10% dan setinggi-tingginya 50%. Ini sebenarnya tidak terlalu update ya, karena PPNBM itu ada yang sampai 200%.
produknya itu bisa sampai dikenakan PPNBM sebesar 200%, mulai dari 10% sampai dengan 200%. Nah, penerapan tarif PPNBM tersebut ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah. Ya, penerapan tarif PPNBM tersebut ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah. Sedangkan untuk ekspor barang mewah, PKP dikenakan tarif PPNBM-nya adalah tarif PPNBM-nya adalah 0%. Jadi tidak dikenakan pajak sama sekali. Kalau misalnya pengusaha ini jualan barang ke luar negeri, jual produk atau jasa ke luar negeri, yang namanya ekspor, tidak dikenakan pajak sama sekali. Kenapa sih Pak nggak dikenain? Karena memang pemerintah mensupport, mendukung para pengusaha-pengusaha di Indonesia untuk melakukan ekspor barang ke luar negeri. Ya, justru menghentikan yang namanya pengenaan pajak, ya, menghentikan yang namanya pengenaan pajak kalau misalnya si pengusaha ini melakukan ekspor, ya, supaya nantinya mendatangkan devisa bagi negara kita. Makanya tidak dikenakan PPN sama sekali. Semakin banyak perusahaan atau pengusaha yang melakukan ekspor, dia tidak dikenakan pajak sama sekali. Itulah keuntungannya. Jadi, sebenarnya pengenaan PPNBM maupun PPN, misalnya impor barang ke dalam negeri, kan itu berarti membuat apa, persaingan produk dan jasa yang ada di dalam negeri kan semakin ketat. Karena produk di dalam aja belum mampu atau belum laku terjual, terus kita bisa-bisanya melakukan impor barang. Nah, impor barang itu kan justru malah merugikan kan. Merugikan siapa? Ya merugikan pengusaha-pengusaha lokal, pengusaha domestik yang sedang berusaha untuk melakukan penjualan barang di negerinya sendiri seperti itu. Jadi kalau misalnya gini Pak, perusahaan di Indonesia katakanlah di kawasan berikat, kemudian dia melakukan impor barang, tetapi dia tujuannya untuk direekspor atau diekspor kembali ya. Tujuannya dalam rangka diekspor kembali. Misalnya dari Singapura dia impor bahan mentahnya. Ya, katakanlah dia impor bahan mentahnya, lalu dia olah, lalu diekspor lagi ke luar negeri. Nah, ini ada perlakuan khusus, ada treatment khusus yang mana bisa dibebaskan. Ya, ada perlakuan khusus yang mana bisa dibebaskan karena kenapa? Karena dia bertujuan untuk melakukan ekspor kembali ke luar negeri sehingga akan bebas pengenaan pajak penjualan atas barang mewah. Berarti dia harus menjelaskan ya, saya melakukan impor barang bla 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 bla, kemudian saya ingin melakukan ekspor bla 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 seperti itu. Tujuannya adalah saya ingin melakukan, ya tujuannya saya ingin melakukan ekspor kembali ke negara-negara lain setelah saya sudah olah bahan-bahan mentah tersebut menjadi produk jadi tertentu. Ya, seperti itu. Jadi, ekspor barang mewah atau PKP dikenakan tarif PPNBM 0%. Apa saya nggak yakin nih? Kalau nggak yakin, saya tunjukkan ya SPT PPN-nya. Ya, teman-teman bisa melihat SPT PPN, kemudian teman-teman bisa melihat bahwa ekspor itu memang tidak dikenakan pajak sama sekali. Ya, coba kita lihat Excel-nya itu seperti apa nih, Pak. Ya, jadi model daripada Excel-nya ini, nah ini saya pakai model Excel, sebenarnya generate daripada e-faktur sendiri, nggak dalam bentuk Excel ya, sudah dalam bentuk PDF. Kita tinggal melakukan posting transaksi pada bulan yang bersangkutan untuk menghasilkan SPT PPN-nya. Ya, seperti itu. Nah, coba kita lihat secara bersama berkaitan dengan SPT PPN yang ada. Ini bukannya agak lama. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Penyerahan barang dan jasa. Kalau dia ekspor nih, kita lihat di poin
A1. Ya, ini saya besarkan dulu ya, teman-teman bisa lihat. Surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai di sini ya. Di sini ekspor itu nggak ada kolom buat PPN-nya nih, ceritanya nih. Nih, di sini nol kan. Dia hanya mengakui dasar pengenaan pajak. Tapi kalau penjualannya dilakukan di dalam negeri, penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri ada di dalam negeri, maka dia akan DPP plus PPN. Ya, seperti itu. Dia mengakui adanya PPN. Lalu penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN. Oleh pemungut PPN siapa Pak? Bendaharawan pemerintah yang seperti yang saya jelaskan. Ada PT Freeport Indonesia, PT Pertamina, dan lain sebagainya. Lalu ada penyerahan yang memang PPN-nya tidak dipungut. Karena apa? Karena di kawasan berikat. Lalu ada lagi penyerahan, sorry beda ya, kalau penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN, itu yang di kawasan berikat, baru yang penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut, kayak dia itu transaksinya memang kode fakturnya itu adalah 080, atau berkaitan dengan maintenance dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat yang ada di sini. PPNBM dihitung berdasarkan tarif yang ditetapkan dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Ya, kalau misalnya mendatangkan champagne seharga katakanlah 25 juta berapa botol misalnya dia masukkan ke Indonesia. Nah, itu harus dikalikan itu adalah DPP-nya. 25 juta adalah DPP-nya ini sebagai contoh ya. Dikalikan dengan tarif PPNBM-nya katakanlah 30%. Ya, tinggal dikali 25 juta dikali 30%. Nah, itu harus disetorkan ke negara. Disetorkan dalam bentuk apa? Disetorkan menggunakan e-billing pajak, lalu dilaporkan menggunakan e-filing pajak. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya, ketika kita sudah menghitung, PPNBM dihitung berdasarkan tarif yang ditetapkan dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Seperti PPN, DPP untuk PPNBM adalah nilai jual atau nilai impor. Namun perbedaannya dengan PPN adalah PPNBM yang sudah dibayar pada saat perolehan atau impor barang tidak dapat dikreditkan terhadap PPN yang dipungut. Ya, PPNBM yang sudah dibayar pada saat perolehan atau impor barang tidak dapat dikreditkan terhadap PPN yang dipungut ya, karena PPNBM memang bukan jenis pajak yang bisa dikreditkan. Kalau yang namanya pajak penjualan, pajak pertambahan nilai itu bisa dikreditkan. Tetapi kalau yang namanya PPNBM itu tidak bisa dikreditkan, ya. Maka di sini ada keterangan. Tidak dapat dikreditkan terhadap PPN yang dipungut. Nah, sementara untuk barang mewah yang diekspor, jika PKP telah atau pernah membayar PPNBM, maka PKP dapat mengajukan pengembalian atau restitusi. Ya, sementara untuk barang mewah yang memang diekspor, jika pengusaha kena pajak telah atau pernah membayar pajak penjualan atas barang mewah, maka PKP dapat mengajukan pengembalian atau restitusi. Ya, tinggal melakukan pengajuan kalau memang minta dikembalikan PPN-nya. Ya, tinggal diminta pengembalian. Nah, kita lihat ya jurnal PPNBM untuk transaksi penjualan barang mewah. Pengusaha kena pajak atau perusahaan yang melakukan transaksi penjualan atau penyerahan barang mewah harus memungut PPNBM. Ya, PKP atau perusahaan yang melakukan transaksi penjualan atau penyerahan barang mewah ini harus memungut PPNBM. Misalnya, PT ABC melakukan penjualan barang kena pajak yang tergolong mewah dengan tarif PPNBM sebesar 20%. Maka nilai penjualan transaksi tersebut adalah sebesar 50 juta. Berarti
Kita langsung kalikan 20% dikali dengan nilai penjualan transaksi tersebut adalah 50 juta. 20% kali 50 juta. Penghitungan PPN dan PPNBM adalah sebagai berikut. Harga jualnya 50 juta, lalu kita kalikan dulu nilai PPN-nya dengan 10% ya. 10% dikali dengan harga jual 50 juta, yaitu 5 juta hasilnya. Lalu PPNBM-nya, di sini tarifnya sesuai dengan soal, adalah 20%. 20% dikali dengan 50 juta, dapat 10 juta rupiah. Ya, PPNBM ini 20% dikali 50 juta, sama dengan 10 juta rupiah. 20% dikali 50 juta itu sama dengan 10 juta rupiah. Nah, jumlah yang dibebankan kepada pembeli adalah 50 ditambah 10, 60 tambah 5, 65 juta. Jumlah yang dibebankan kepada pembeli. Nah, atas transaksi penjualan barang mewah tersebut, jurnal PPNBM yang dibuat perusahaan adalah sebagai berikut. Ya, jadi kalau kita lihat ya, gede banget sih, Pak. Harga jualnya aja cuma 50 juta. Gara-gara pajaknya aja double-double di sini, 5 juta, 10 juta. Wah, Pak, jangan-jangan ini adalah yang namanya pajak berganda. Beda ya, konsep pajak berganda itu nggak bisa disamakan dengan yang ini. Karena namanya ini ya jelas beda kan. Namanya yang satu PPN, pajak pertambahan nilai atau value added tax. Sedangkan yang satunya adalah PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah. Sehingga dua hal ini adalah dua konteks yang berbeda dan tidak bisa dikatakan sebagai pengenaan pajak secara berganda atau double taxation, sama sekali enggak. Ya, maka dari itu kita akan menerapkan atau mengenakan pajak tersebut. Ya, tambah lagi kalau dia ngimpor barang. Ngimpor barang kena double-double, ada pajak penghasilan pasal 22 itu berkaitan dengan impor barangnya sendiri. Kalau dia sewa freight forwarding kena lagi PPh pasal 23, 2%. Tambah lagi ada bea masuk, ada bea masuk tambahan, ya kan? Ada BM dan ada bea masuk tambahan, dan tentunya itu akan dikenakan dan harus ditanggung oleh siapa? Oleh si pembeli. Ya, jadi kadang kalau kita pikir ya, pembelian yang dilakukan oleh seorang pengusaha dengan cara impor, dia tuh jauh lebih banyak mengeluarkan uang daripada dia melakukan ekspor barang. Semakin besar dia melakukan impor barang, pajaknya pun akan semakin tinggi. Ya, maka berbondong-bondonglah pengusaha-pengusaha di dalam negeri berusaha untuk apa? Melakukan ekspor barang atau jasa ke luar negeri dibandingkan melakukan impor barang. Ya, seperti itu. Nah, atas transaksi penjualan barang mewah tersebut, jurnal PPNBM yang dibuat perusahaan adalah sebagai berikut. Kas atau piutang dagangnya sebesar 65 juta rupiah ya. Jumlah yang dibebankan kepada pembeli 65 juta rupiah. Kemudian penjualannya adalah 50 juta, ya kan. Penjualan kok taruh di kredit? Ya iya, karena penjualan saldo normalnya di kredit, kita taruh di kredit ya. Di sini di satu sisi dia menerima kas atau piutang dagang, kasnya bertambah 65 juta. Lalu di satu sisi PPN keluarannya akan pindah ke sebelah kiri. Karena kenapa? Dia adalah di kredit, ya kan? Kenapa sih taruh di kredit? Karena belum dibayarin, belum dibayarkan ke negara. Begitu pula yang PPNBM yang masih harus disetor. Ya, jadi sebenarnya judulnya ini nih pajak yang masih harus dibayar nih PPNBM-nya. Kalau kita ketemu ada di neraca dia, pajak yang masih harus dibayar sebesar 10 juta rupiah. Nah, nanti begitu kita mau bayarin ke negara, di sini ada PPN keluaran di debit, PPNBM yang masih harus disetor di debit, baru kasnya di kredit. PPN keluaran 5 juta, PPNBM 10 juta, itu nanti lawannya. PPNBM debit, pindah di kreditnya adalah kas, ya, tapi bayarnya bukan sekarang, ini masih mengakui adanya penjualan dulu, mengakui penjualan, lalu eksekusi kas atau piutang dagang ya, kalau memang transaksinya tersebut dilakukan secara tunai ataukah kredit. Ya.
Kalau misalnya penjualannya di kredit 50 juta, kasnya bertambah kalau jualan tunai. Kalau jualannya kredit, munculnya adalah piutang dagang sebesar 65 juta rupiah. Selanjutnya, kita lihat jurnal PPNBM untuk transaksi pembelian barang mewah. Nah, pengusaha kena pajak atau perusahaan yang melakukan pembelian atau impor barang mewah akan dikenakan PPNBM dengan besaran tarif tergantung dari macam dan jenis barang kena pajak yang diimpor. Ya, jadi kalau jenis barangnya apa dulu nih yang mau diimpor? Kalau misalnya masuk dalam kategori barang strategis, nggak bisa ya. Ada yang barang strategis itu nggak bisa dikenain pajak, bahkan dia bebas pajak atau pajaknya nggak dipungut. Jadi kita harus melihat juga, merujuk kepada aturan main atau kepada aturan pajak yang akan mengatur tentang hal tersebut. Nah, contohnya PT ABC membeli barang kena pajak untuk bahan baku. Ya, contohnya PT ABC ini akan membeli barang kena pajak untuk bahan baku yang tergolong barang mewah. Dengan tarif PPNBM adalah 20%. Sedangkan nilai pembelian adalah sebesar 200 juta. Dan perhitungan PPN dan PPNBM atas transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Ya, bila teman-teman lihat di sini, nilai pembeliannya, harga belinya adalah 200 juta rupiah, kemudian PPN-nya adalah 10% ya dari nilai BPP atau dari harga beli. 10% dikali 200 juta sama dengan 20 juta rupiah. Kemudian pajak penjualan atas barang mewahnya yaitu 20% sesuai dengan soal. Pajak penjualan atas barang mewah 20% kali 200 juta diperoleh angkanya adalah 40 juta rupiah. Nah, jumlah yang harus dibayarkan tinggal kita total. 200 juta ditambah dengan 20 juta PPN ditambah dengan PPNBM 40 juta. Jumlah yang harus dibayar sebesar 260 juta. Terkait transaksi pembelian tersebut, jurnal PPNBM yang dibuat oleh perusahaan adalah sebagai berikut ya. Ini kita lihat juga ya. Tadi transaksinya itu jurnal untuk transaksi penjualan barang mewah. Tapi kalau yang kedua ini adalah jurnal PPNBM untuk transaksi pembelian barang mewah ya. Jadi satu jual, satu beli. Nah, ketika kita masukkan mulai dari harga beli 200 juta, lalu PPNBM 200 juta kali 200 juta kali 10% dapat 20 juta, lalu 20% untuk PPNBM kali 200 juta dapat 40 juta. Nah, jumlah yang harus dibayarkan adalah 260 juta. Dan terkait transaksi pembelian tersebut, jurnal PPNBM yang dibuat oleh perusahaan adalah sebagai berikut. Nah, kalau penjualan saldo normal kredit, berarti pembelian atau persediaan bertambah pasti ada di debit, setuju ya? Kita tinggal masukkan. Ya, pertama teman-teman, kita lihat di sini adanya pembelian persediaan. Pak, kenapa Pak pembelian persediaannya adalah 240 juta? Karena PPNBM-nya sendiri nggak bisa dikreditkan, yang mendingan kita masukkan sebagai komponen persediaan, ya nggak? Jadi harga belinya ini 200 juta, kita langsung tambahin PPNBM 20% ini nih, 40 juta. Jadi total 240 juta nilai pembelian atau persediaan. Karena kalau dia akui sebagai PPN buat apaan? PPN nggak bisa gue kreditin, gue kapitalisasi aja sebagai dasar pengenaan pajak. Nah, kemudian baru PPN masukannya diakuin di sini nih. Ada PPN masukan. Kenapa? PPN masukan memang harus bunyi sendiri karena toh perusahaan akan kreditkan, ya kan? Gila, ada 20 juta nggak dikreditkan. Lumayan kan menambah komponen pajak pertambahan nilai masukan. Jadi diakui nih PPN masukannya. Diakui PPN masukannya sebesar 20 juta. Pembelian persediaan 240 juta ditambah dengan PPN masukan 20 juta. Nah, di sisi kreditnya karena beli, ya cuma ada dua metode. Yang pertama, kas
pembelian secara tunai atau pembelian secara kredit, ya kan? Kasnya berkurang atau utang dagangnya bertambah. Ya kan, utang dagang bertambah, saldo normal di kredit. Nah, berarti kita tinggal masukkan di sini. Kas utang dagang 260 juta rupiah. Nah, dalam pencatatan ya, teman-teman, kita bisa lihat dalam pencatatan jurnal PPNBM ini, besaran PPNBM sebesar 40 juta dikapitalisasikan sebagai biaya untuk memperoleh barang atau aktiva yang dibeli ya. Tadi saya bilang nih, di pembelian tersebut kita langsung kapitalisasi dengan PPNBM yang 40 juta ini. Langsung kita masukkan, ya kan? Hingga kita akui dalam pencatatan jurnal PPNBM ini, besaran PPNBM sebesar 40 juta dikapitalisasikan sebagai biaya untuk memperoleh barang atau aktiva yang dibeli. Nah, hal ini dilakukan karena PPNBM tidak dapat dikreditkan terhadap PPN yang dipungut perusahaan, sehingga kita akan akui sebagai kapitalisasi harga beli barang tersebut. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan. Pencatatan jurnal PPNBM atas pembelian yang bisa direstitusi. Ya, Pak, direstitusi itu apa sih, Pak? Direstitusi itu adalah diminta pengembalian. Misalnya kayak tadi ya, PPNBM udah kita bayarin ke negara sebesar 20%, ya. Lalu 20% itu kita minta kembali lagi dari negara, kembali. Tapi dengan cara mengajukan pengajuan pengembalian ya, nggak bisa langsung kita minta, oh lu kembaliin, nggak bisa gitu. Ada mekanismenya, membuat korespondensi dengan kantor pelayanan pajak di mana pengusaha tersebut berdomisili. Ya, seperti itu. Ya, jadi terkait dengan transaksi pembelian barang mewah seperti yang telah disebutkan sebelumnya, memang pencatatan PPNBM dalam jurnal PPNBM dikapitalisasikan dalam biaya karena tidak bisa dikreditkan. Namun, apabila pembelian bahan baku yang dimaksud adalah untuk diproduksi dan kemudian menjadi barang yang akan diekspor, ya, PPNBM sebesar 40 juta menggunakan contoh di atas yang telah dibayar dapat diminta kembali atau direstitusikan. Nah, jika dimaksudkan untuk direstitusi, maka ada baiknya ya PPNBM ini dicatatkan secara terpisah dalam jurnal PPNBM sehingga pencatatannya akan muncul sebagai berikut. Ya, persediaan atau pembelian 200 juta, lalu ada PPN masukannya adalah 20 juta, selanjutnya adalah PPNBM yang belum direstitusinya 40 juta, dan kas atau utang dagang 260 juta. Kalau tadi jurnal yang sebelumnya, kan dia akui ya, harganya langsung nih 240 juta. Dia add sekalian yang PPNBM. Kalau di sini karena dia rencananya mau ngajukan restitusi, dia jurnalnya sendiri. Ngapain sih dipisah gitu? Iya, biar kita tahu jumlah yang mau direstitusi, yang mau diajukan ke negara untuk dikembalikan tuh berapa banyak. Oh, ternyata 40 juta rupiah. Nah, tinggal kita buatkan di situ. Ya, 240 juta. Sehingga kas atau utang dagangnya menjadi sama 260 juta rupiah. Nah, ketika PKP memperoleh restitusi terkait PPNBM yang harus dibayarkan, ya, jadi dia tuh memperoleh restitusi, berarti dia bakal menerima uang dong. Nah, dia harus jurnal ya. Dia harus melakukan penjurnalan balik. Cara penjurnalan baliknya, kas di debit 40 juta kan duit nerima. Ada PPNBM yang belum direstitusi di kredit sebesar 40 juta rupiah. Nah, selanjutnya pemungutan PPNBM dalam suatu masa pajak itu ya, pemungutan PPNBM dalam suatu masa pajak harus dilaporkan ke kantor pelayanan pajak paling lambat 20 hari setelah masa berakhirnya.
masa pajak. Sementara pelaporan PPNBM ini dilakukan dengan membuat pemberitahuan. Sementara pelaporan PPNBM ini dilakukan dengan membuat pemberitahuan penyerahan barang mewah. PPNBM yang dipungut dalam satu masa pajak harus disetor ke kas negara paling lambat 15 hari setelah masa pajak berakhir. Ya, kemudian kita akan lihat lagi masih membahas tentang faktur pajak ya, berkaitan dengan 5 hal seputar pajak penjualan atas barang mewah yang perlu kita ketahui. Jadi saya akan buka lagi ya, masih di website onlinepajak.com. Ini bagus ya, website ini saya lihat mengulas tentang berita-berita update seputar pajak ya. Bagi teman-teman yang memang berminat dan konsentrasi pajak, ini memang harus sering-sering buka website tersebut. Ya, jadi kita boleh ya menambah wawasan dengan cara menggunakan gadget atau handphone kita atau laptop kita ya. Kan di rumah sambil rebahan, bisa sambil belajar, itu jauh lebih enak. Nah, 5 hal seputar pajak penjualan atas barang mewah yang perlu kita ketahui. Pak, kenapa sih Pak kita harus bahas tentang PPNBM? Iya, karena yang tentang pajak pertambahan nilai atau value added tax udah terlalu sering dibahas. Karena udah terlalu sering dibahas, ya kita bahasnya yang ini. Ya, kita harus bahas tentang PPNBM. Nah, PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak. Ya, jadi yang namanya PPNBM, PPN, PPh 21, PPh 23 itu yang menerima adalah di Direktorat Jenderal Pajak ya kan. Kita kalau udah bicara tentang bea masuk tambahan, itu berarti masuk dalam kategori Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ya, jadi agak beda gitu ya konteksnya dan kita harus melihat terlebih dahulu yang manakah masuk di dalam Direktorat Jenderal Pajak, kantong DJP atau kantong kas negara untuk DJP dan yang manakah untuk yang DJBC, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nah, lantas apa sajakah yang dikenakan PPNBM? Berapakah tarif yang dikenakan atas pajak ini? Dan bagaimanakah cara menghitung PPNBM? Dan di sini akan diulas ruang lingkup PPNBM dan hal penting yang berkaitan dengan jenis pajak ini. Mari kita simak secara lebih tuntas. Nah, pungutan pajak penjualan atas barang mewah itu dia bunyi tentang PPN ya, di sini tentang pajak pertambahan nilai, dia bunyinya di Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Dan jasa ya mengenai pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Dan PPNBM ini diberlakukan pada berbagai barang yang termasuk mewah. Pungutan PPNBM dikenakan pada satu penyerahan barang kena pajak mewah yang dilakukan pengusaha yang menghasilkan barang itu dari kegiatan usahanya di dalam daerah pabean. Ya, jadi ada penyerahan barang kena pajak mewah yang memang dilakukan pengusaha yang menghasilkan barang tersebut. Di dalam daerah pabean maksudnya apa Pak? Di wilayah Republik Indonesia. Ya, di dalam wilayah Republik Indonesia. Lalu yang kedua, impor barang kena pajak mewah yang berarti PPNBM hanya dikenakan ketika penyerahan BKP mewah oleh pabrikan. Ya, impor BKP mewah ini yang berarti PPNBM itu hanya dikenakan ketika penyerahan BKP mewah oleh pabrikan atau produsen dan ketika impor tersebut berlangsung. Setelah itu, PPNBM tidak dikenakan lagi pada rantai penjualan berikutnya. Jadi, hanya sekali doang di tingkatan yang pertama. Ya, PPNBM ini hanya dikenakan ketika penyerahan BKP mewah
oleh pabrikan atau produsen yang pertama. Jadi setelah itu dia nggak boleh dikenain lagi, masa udah pertama dikenain 20%, sampai yang kedua, ketiga tambahin lagi 20%, nggak boleh. Ya, tidak boleh. Jadi nantinya pasti langsung ditambahkan di dalam harga jualannya. Kemudian merujuk pada kedua poin di atas, PPN BEM terhadap impor barang kena pajak mewah harus dilunasi oleh importir berbarengan dengan pembayaran PPN impor dan PPh pasal 22 impor. Ya, jadi merujuk pada kedua poin di atas, PPN BEM terhadap impor BKP mewah harus dilunasi oleh importir ya, berbarengan dengan pembayaran PPN impor dan PPh 22 impor. Jadi kita udah mikirin tuh ada PPh 22 impornya, ada juga PPN impor. Dan perlu diingat bahwa pemungutan pajak ini tidak mempermasalahkan pihak mana yang melakukan impor atau frekuensi produsen atau pengusaha dalam melakukan impor. Intinya selama itu ada impor barangnya, mau dia produsen ke, mau dia pengusahanya ke, tetap harus dikenakan PPN impor dan PPh 22 impor. Selanjutnya dasar pertimbangan ya, mengapa perlu ada sih pajak penjualan atas barang mewah? Ya, kita juga bertanya-tanya, kenapa sih perlu ada PPN BEM, Pak? Kemarin saya pernah jelaskan ya bahwa PPN BEM itu dikenakan untuk produk-produk tertentu yang mana dianggap tidak terlalu baik lah. Kok nggak terlalu baik? Karena kalau misalnya nih, impor minuman keras di Indonesia itu masuk dalam kategori barang mewah. Itu adalah upaya dari pemerintah untuk menekan besarnya kebiasaan masyarakat yang mengkonsumsi minuman keras yang memang tidak sehat, ya kan? Dengan kondisi iklim Indonesia yang panas, kenapa malah minum minuman keras? Jadi itu cara dihentikannya dengan demikian ya. Setiap kali ada impor minuman keras ke Indonesia, pasti pajak penjualan atas barang mewahnya pun tinggi. Atau kebiasaan masyarakat yang memang suka sekali menggunakan produk-produk barang-barang bermerek atau branded atau mobil-mobil mewah, ini kan juga membuat apa? Sifat daripada masyarakat yang konsumtif, yang tidak sehat. Ya, nanti akan muncul lagi kesenjangan sosial, tambah lagi akan ya jadi tidak sehat di dalam masyarakat. Maka dari itu pemerintah pun memberikan kebijakan pengenaan PPN BM atas barang-barang tersebut supaya masyarakat juga mikir dua kali, ah gue ogah lah pakai misalnya mobil mewah atau barang-barang branded karena pajaknya tinggi banget. Udahlah pakai barang lokal aja. Nah, itu tujuannya sebenarnya. Supaya masyarakat lebih berminat menggunakan produk domestik yang memang rata-rata produknya memang ya begitu-begitu juga ya, tidak terlalu baik. Bahkan orang lebih senang pakai barang-barang luar atau barang-barang branded, ya itu ada pride, ada kebanggaannya itu bahwa ah, saya dengan memakai produk-produk dari luar kayaknya gue gitu loh gitu kan. Jadi kayaknya ada kebanggaan tersendiri dan dia bisa pride ke teman-temannya, ya ke teman-teman kongkonya kalau gue tuh keren bah dan lain sebagainya. Ya jadi seperti itu ya. Itulah yang perlu menjadi perhatian. Nah, selanjutnya dasar pertimbangan penerapan pajak ini mengacu pada fungsi pajak sebagai regulasi. Ya, jadi pertimbangannya itu adalah eh, fungsi pertimbangannya adalah penerapan pajak ini mengacu pada fungsi pajak sebagai regulasi, yakni menjamin penerimaan negara, ya mengacu pada fungsi pajak sebagai regulasi, yakni menjamin penerimaan negara, kemudian kalau misalnya dikatakan tadi ya, tujuannya kita ingin meningkatkan pendapatan negara kita, ya automatically harus ada pertimbangan dong kebijakan dari pemerintah, ada sebuah regulasi menghentikan jangan sampai banyak barang-barang dari luar masuk ke Indonesia kan. Itu sebagai upaya untuk melindungi kan, melindungi produk-produk dalam negeri.
Ya, maka dari itu pemerintah juga sebenarnya harus membuat sosialisasi terkait barang-barang atau produk dalam negeri dan masyarakat untuk mencintai produk sendiri. Ya, tujuannya sebenarnya seperti itu. Karena kita ingin menjamin penerimaan negara supaya tingkat jual beli di masyarakat itu semakin baik dan semakin tinggi sehingga memperbaiki kondisi negara Indonesia. Lalu yang kedua, sebagai bentuk perlindungan negara terhadap produsen dalam negeri. Ya, sebagai bentuk perlindungan negara terhadap produsen dalam negeri. Terutama terutama produsen skala kecil atau produsen tradisional, dengan kata lain yang UMKM. Ya, UMKM dengan omset yang tidak tidak terlalu besar atau omsetnya di bawah 4,8 M, mereka dengan susah payah untuk membuat atau mengajukan atau dia membuat usahanya, tambah lagi persaingannya tinggi, banyak sekali produk-produk dari luar dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Lalu yang ketiga, mengontrol pada konsumsi masyarakat atas BKP mewah. Tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa pemerintah memberikan regulasi supaya masyarakat jangan memiliki sifat konsumtif yang terlalu tinggi. Lalu yang keempat, menciptakan keseimbangan pengenaan pajak antara konsumen yang memiliki penghasilan rendah, ya, dan konsumen yang memiliki penghasilan tinggi. Ya, jadi menciptakan keseimbangan pengenaan pajak antar konsumen. Ya, seperti itu. Nah, berkaca pada empat hal tersebut, dapat kita bayangkan apa yang terjadi jika negara tidak menerapkan kebijakan PPNBM ini. Ya, di Indonesia tarif PPNBM-nya sekian. Apakah di luar negeri juga sama? Ada juga ya. Namanya beda. Tarifnya juga beragam, bermacam-macam. Kalau kita bicara tentang Amerika, pajak GST mereka juga tinggi. Bahkan mereka dari segala lini kena pajak juga ya. GST apa sih Pak? GST itu adalah Good and Service Tax. Jadi Australia juga dia pakai GST, Singapura dan lain sebagainya. Ya, mereka ini juga ada pengenaan pajak juga sama di Indonesia. Seperti itu. Lagian kadang masyarakat juga bingung ngapain sih pakai pajak-pajak. Ya itulah salah satu cara pemerintah biar pemerintah punya pemasukan juga. Ya rakyatnya dipajakin ya kan. Siapa sih yang ngasih ide kayak gini? Ngide banget katanya kan. Ngasih ide yang nggak bagus. Kenapa harus masyarakat itu dibiarkan untuk kenain pajak? Apa nggak tahu masyarakat lagi susah. Tambah lagi pandemi COVID-19 dikenain pajak. Karena ini sudah dari zaman dulu ya. Sejak zaman raja-raja itu juga sudah ada upeti, di mana warga atau masyarakat itu diharuskan untuk membayar upeti kepada raja. Dan akhirnya kebiasaan ini ya, tradisi atau budaya ini pun akhirnya dibawa secara terus-menerus. Ya, dibawa secara terus-menerus dan kemudian apa? Dibuatlah yang namanya pengenaan pajak. Pajak seperti yang tadi ada pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, ada pajak penghasilan, modelnya juga banyak ya, ada pajak penghasilan 21, 22, 23, 24, 25, 4 ayat 2 dan seterusnya. Ya, seperti itu. Jadi, yang keempat itu yaitu untuk menciptakan keseimbangan pengenaan pajak antara konsumen yang memiliki penghasilan rendah dan konsumen yang memiliki penghasilan tinggi. Dan berkaca pada empat hal tersebut dapat kita bayangkan apa yang terjadi jika negara tidak menerapkan kebijakan PPNBM ini. Barang mewah impor akan masuk dengan mudah, tidak terkontrol dan bisa mematikan produksi dalam negeri. Itulah mengapa penerapan kebijakan pajak perlu untuk dilakukan. Lalu karakteristik dan jenis-jenis PPNBM. Karakteristiknya itu seperti apa sih? Ya kan? Jenis PPNBM itu bagaimana? Nah, PPNBM itu merupakan jenis pajak dengan karakteristik khusus. Ya, berikut ini adalah karakteristik dari pajak penjualan atas barang mewah.
Yang pertama merupakan pungutan tambahan selain PPN, ya merupakan pungutan tambahan selain PPN. Jadi dia beda dengan PPN dan bukan juga namanya jadi ya pengenaan pajak berganda dong Pak, enggak ya, bukan pengenaan pajak berganda karena memang beda jenis pajaknya. Lalu yang kedua hanya dikenakan satu kali, yaitu ketika impor terjadi atau sewaktu penyerahan barang kena pajak mewah oleh pabrikan yang berstatus pengusaha kena pajak. Lalu karakteristik yang ketiga itu harus diperlakukan sebagai biaya dan tidak dapat dikreditkan. Ya, itu harus diperlakukan sebagai biaya dan tidak dapat dikreditkan. Sementara itu jenis PPNBM dikelompokkan menjadi dua, yaitu PPNBM untuk BKP yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor dan PPNBM untuk BKP yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor. Ya, jadi modelnya juga berbeda. Ya, ada yang BKP yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor dan yang non kendaraan bermotor. Selanjutnya, kriteria barang yang dikenakan PPNBM. Kriterianya kayak gimana, Pak? Ya, ini kriteria barang-barang yang memang dikenakan PPNBM. Tentu kita penasaran apa saja kriteria barang yang tergolong mewah. Sehingga harus dibebani pajak penjualan atas barang mewah. Setidaknya ada 4 kriteria yang harus dipenuhi sehingga suatu barang dapat dikatakan mewah, yaitu barang tersebut bukan berupa barang kebutuhan pokok. Betul ya? Kalau barangnya ini nggak ada kaitannya dengan penyediaan beras atau berkaitan dengan 9 bahan pokok ya, ada garam, gula, kemudian mentega, dan lain sebagainya yang memang dinyatakan barang-barang ini adalah kebutuhan pokok manusia yang dikonsumsilah sehari-hari. Nah, bukan masuk dalam kategori ini. Kemudian, barang itu hanya dipakai atau dikonsumsi oleh kalangan atau masyarakat tertentu. Ya, jadi dia tuh bukan dipakai oleh segenap seluruh masyarakat di Indonesia, enggak. Dia hanya oleh masyarakat tertentu atau golongan tertentu. Kalau mereka yang memakai barang-barang branded atau mobil-mobil mewah itu hanya mereka saja yang mengenakan, atau mereka saja yang memakai. Atau misalnya Angel Elga, dia punya tas branded dengan harga 1,98 M. Lalu ada Syahrini juga dia punya tas yang harganya sampai 2.500.000.000 rupiah. Itu nggak tahu tas terbuat dari apa. Itu hanya dimiliki oleh kalangan atau masyarakat tertentu misalnya kayak gitu ya. Nah ini kita harus lihat ya kondisinya itu seperti apa. Lalu barang tersebut hanya dipakai atau dikonsumsi oleh kalangan atau masyarakat kelas atas yang berpenghasilan tinggi. Ya, karena mereka yang memang mempunyai uang itu dan mereka yang mengkonsumsi ya barang-barang tersebut. Ya, jadi juga ada masyarakat juga mikir faedahnya apa sih punya itu juga. Ya sama-sama juga, ya kan kadang. Tapi kan orang beda, beda status sosial ya, dia beda dong cara melihat produk atau barang yang dia pakai atau yang dia kenakan. Ya, ada orang yang nggak bisa kalau pakai barang nggak di atas 20 juta, nggak bisa pokoknya saya pak. Saya harus yang begini-begini pokoknya, karena gaya hidupnya memang udah beda, lifestyle-nya itu beda, kebiasaannya, sehingga dikatakan ya barang tersebut adalah barang mewah dan akan dikenakan PPNBM, ya seperti itu. Selanjutnya barang itu digunakan untuk melambangkan status atau kelas sosial, "Ini loh status gue." Ya, atau ada pejabat yang punya motor Harley Davidson dan itu jumlahnya juga tidak terlalu banyak, atau memproduksi barang-barang tertentu yang berdasarkan custom, ya. Jadi dia memang nggak diproduksi, itu dipesan khusus karena si A mau, ya tolong dibuatin sesuai dengan spesifikasi yang dia mau. Ya, jadi ada orang pesan barang ya berdasarkan custom. Atau ada artis yang mau pesen karena dia mau merit, akhirnya dia beli sepatu sama gaunnya custom. Belum pernah diproduksi, bahkan oleh bridal-bridal
hebat di Indonesia juga belum ada yang produce produce ya. Akhirnya dia meminta untuk dibuatkan. Nah, ini kan hanya untuk melambangkan status atau kelas sosialnya. Nah, namun seiring perkembangan zaman, ada beberapa barang ya, ada barang-barang yang dahulu masuk kategori BKP mewah dan kini nggak lagi dikenakan PPNBM. Barang-barang apa, Pak? Nah, kita lihat. Barang-barang yang tidak lagi tergolong barang mewah tersebut, satu ada alat olahraga, kemudian ada alat musik, selanjutnya adalah branded, ya, barang-barang branded. Lalu ada perabotan rumah. Ya, jadi barang-barang tersebut yang dulunya dianggap sebagai barang mewah, ini dianggap tidak atau bukan merupakan barang mewah. Nah, tarif perhitungan dan pelaporan PPNBM berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 ya, ini undang-undang tentang PPN ya, pajak pertambahan nilai dan PPNBM. Nah, tarif PPNBM, tarif pajak penjualan atas barang mewah ditetapkan serendah-rendahnya 10% ya, sekarang udah berubah menjadi 10% dan naiknya sebenarnya sampai 200%. Adapun yang tertinggi, tarif PPNBM tertinggi adalah 200%. Sedangkan apabila pengusaha mengekspor barang kena pajak mewah, maka pengenaan pajaknya selalu sebesar 0%. Mau barangnya mewah yang diekspor keluar, atau misalnya dia barang biasa, itu tarifnya selalu 0%. Namun dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 garing PMK titik 010 garing 2017, terdapat 4 jenis tarif yang dikenakan pada BKP mewah selain kendaraan bermotor. Ya, ada 4 jenis tarif yang dikenakan pada BKP mewah selain kendaraan bermotor, yakni tarif 20% dikenakan pada kelompok hunian mewah. Ya, terdapat 4 jenis tarif yang dikenakan pada BKP mewah selain kendaraan bermotor, yakni tarif 20% dikenakan pada kelompok hunian mewah seperti townhouse, rumah mewah, kondo, dan juga apartemen. Ya, kondominium dan juga apartemen. Nah, selanjutnya tarif 40%. Tarif 40% dikenakan pada kelompok balon udara yang dapat dikemudikan maupun jenis pesawat udara tanpa tenaga penggerak. Pada tarif ini juga berlaku untuk kelompok peluru senjata api, kecuali untuk kepentingan negara. Nah, kemudian tarif 50% dikenakan pada kelompok pesawat udara, kecuali untuk angkutan udara. Ya. Nah, untuk angkutan udara komersil dan keperluan negara serta kelompok senjata api lainnya. Ya, jadi teman-teman bisa lihat di sana ya, beda-beda ya kalau kita buka di Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35 garing PMK 010 2017, terdapat 4 jenis tarif yang dikenakan pada BKP mewah. Selain kendaraan bermotor, ya yang kita lihat lagi ya tarif yang pertama tarif 20% dikenakan dikenakan pada kelompok hunian mewah seperti townhouse, rumah mewah, kondominium, dan apartemen. Kita ingat bersama ya, 20%. Dan untuk yang 40% dikenakan pada kelompok balon udara yang dapat dikemudikan maupun jenis pesawat udara tanpa tenaga penggerak. Pada tarif ini juga berlaku juga untuk kelompok peluru senjata api, kecuali untuk kepentingan negara. Lalu tarif 50% pada kelompok pesawat udara, kecuali untuk angkutan udara komersil dan keperluan negara, serta kelompok senjata api lainnya. Lalu yang tarif 75%
dikenakan pada kelompok kapal pesiar mewah, ya. Ini kelompok kapal pesiar mewah dan sejenisnya, ya, kecuali untuk angkutan umum dan keperluan negara. Lalu adapun cara penghitungan pajak penjualan atas barang mewah adalah tarif dikalikan nilai dasar pengenaan pajak. Tadi kita udah lihat ya, misalnya harga jualnya 200 juta, tarif PPNBM-nya adalah 20%, ya. Tarif dikalikan nilai dasar pengenaan pajak, harga barang sebelum pajak, termasuk PPN. Lalu jenis SPT yang digunakan, ya, untuk melaporkan PPNBM, teman-teman, kita bisa memakai SPT masa PPN 1111. Tadi yang saya tunjukkan ya, itu adalah SPT masa 1111 yang nantinya teman-teman bisa melaporkan PPNBM. Nah ini, SPT masa pajak pertambahan nilai 1111. Nah ini ya, formulir 1111. Di mana jumlahnya Pak untuk mengakui adanya impor barang atau mengakui adanya PPNBM. Nah di sini nih. Nah, di sini kalau ekspor kan tidak terutang PPN, sorry yang tadi di atas ya, terutang PPN. Terus kalau misalnya ke bawah juga nanti mengakui ada PPN kurang atau lebih bayar. Selanjutnya, misalnya diakui adanya ada pembayaran pajak masukan bagi barang mewah yang tadi saya bilang ya. Itu udah ada di Romawi 5. Nah, PPNBM yang harus dipungut sendiri, yang pertama, lalu ada PPNBM disetor di muka dalam masa pajak yang sama, lalu PPNBM yang kurang atau lebih dibayar. Romawi 5A dikurangi dengan 5B. Lalu PPNBM yang kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan. Tambah ada PPNBM yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan. 5C kurang 5D. Ya. Seperti itu. Lalu di sini tinggal masuk dalam kelengkapan SPT-nya. Ya, kurang lebih demikian ya. Nah, kita lihat di sini, itu jenis SPT yang digunakan. PPNBM ini dapat dilaporkan bersamaan dengan PPN dan PPN impor asalkan masih berada dalam satu periode pajak yang sama. Kalau berada di luar, di beda periode ya nggak bisa dijadiin satu, ya kan? Kecuali kalau memang pajak masukan. Kalau misalnya pajak masukan, ya bisa dikreditkan maksimal 3 bulan. Pajak masukan bulan Maret, berarti maksimalnya 3 bulan ke depan adalah April, Mei, Juni bisa dikreditkan ke 3 bulan berikutnya. Ya, ya seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat berkaitan dengan materi kita ya tentang PPNBM ya ini bagus-bagus ya berkaitan dengan hal-hal yang penting untuk kita ketahui. Nah, ini coba kita lihat PPNBM apartemen. Ya, teman-teman silahkan buka ya. Online pajak untuk menambah wawasan teman-teman bisa memberikan pencerahan bagi kita semua ya terkait dengan pajak penjualan atas barang mewah.
Ya, ini agak lama ya, agak lemot, tapi kita nanti akan buka. Nah, ini ya, berkaitan dengan PPNBM. Nah, PPNBM, pajak penjualan barang mewah atau PPNBM adalah jenis pajak yang dikenakan terhadap penjualan barang yang memang tergolong mewah. Nah, salah satu dari deretan barang mewah tersebut adalah apartemen. Ya, dari deretan barang mewah, kalau transaksi berkaitan dengan apartemen, yang pertama, tapi juga bisa melakukan sewa apartemen sendiri, bea perolehan BPHTB, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Kita bagi dua, ya. Saya bagi dua lah biar adil. Ya, ini masuk dalam satu dari deretan barang mewah, yaitu apartemen. Oleh karenanya, muncul istilah PPNBM apartemen. Ya, muncul istilah barunya PPNBM apartemen. Nah, PPNBM apartemen ini merupakan pajak yang dikenakan pemerintah, ya. PPNBM apartemen ini merupakan pajak yang dikenakan pemerintah untuk menjalankan fungsi keseimbangan pembebanan pajak. Ya, untuk menjalankan fungsi keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen berpenghasilan tinggi. Dan kebijakan ini juga ditujukan untuk mengendalikan pola konsumsi atas barang kena pajak yang tergolong mewah. Ya kan? Tapi kadang gini ya, kalau masyarakat kan nggak semua memiliki cara pandang yang sama. Ada masyarakat yang lebih senang punya rumah daripada punya apartemen, karena apartemen nggak punya tanah. Tapi kalau rumah dia punya tanah beserta dengan bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut. Ya, seperti itu. Nah, kita bisa melihat ya, sebenarnya kebijakan yang dibuat itu memang ditujukan, ya kebijakan yang dibuat ini ditujukan untuk mengendalikan pola konsumsi atas barang konsumsi atas barang kena pajak. Yang tergolong mewah. Dan dasar hukum PPNBM apartemen, teman-teman silakan buka di Peraturan Menteri Keuangan nomor 35 PMK 2010. Ya, ada di PMK nomor 35 PMK 010 2017. Nah, tahun 2017, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menandatangani Peraturan Menteri Keuangan nomor 35 garing PMK titik 010 garing 2017. Tadi kita udah bahas juga ya, tentang jenis barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah. Dan rupanya PMK nomor 35 ini juga mengatur PPNBM apartemen. Dan dalam peraturan ini pemerintah menggolongkan PPNBM apartemen sebagai kelompok PPNBM sebesar 20%. Ya. Ya. Jadi dia masuk dalam tarif kelompok PPNBM sebesar 20%. Nah, beberapa jenis barang mewah yang termasuk dalam kelompok ini ya. Beberapa jenis barang mewah yang termasuk dalam kelompok ini adalah rumah mewah, apartemen, kondominium, townhouse, ya, dan sejenisnya dengan detail sebagai berikut. Rumah dan townhouse. Ya, rumah dan townhouse dan jenis non-strata title dengan harga jual senilai 20 miliar atau lebih. Ya,
ya dengan harga jual senilai 20 miliar atau lebih. Nah, kemudian apartemen, kondominium, townhouse dari jenis strata title dan sejenisnya dengan harga jual 10 miliar atau lebih dan memiliki luas bangunan lebih dari 400 meter persegi. Lalu berdasarkan peraturan di atas, selain apartemen, ada pula barang mewah yang dikenakan PPNBM sebesar 40%, yaitu kelompok balon udara. Balon udara yang dapat dikemudikan dan pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak. Lalu begitu juga dengan kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, senjata artileri, revolver, pistol, dan peralatan semacam itu yang beroperasi menggunakan bahan peledak. Dikenai PPNBM sebesar 40%. Ya, jadi teman-teman bisa lihat ya, bahkan kelompok peluru senjata api dikenakan PPNBM 40%. Nah, ini juga masyarakat, kalau di Indonesia nggak boleh ya punya senjata api kan. Kalau kita tinggal di barat, kita bisa menggunakan senjata api, tapi kalau di Indonesia harus ada surat-suratnya juga. Nggak boleh sembarangan orang punya senjata api, kecuali dia adalah aparat ya, aparat kepolisian. Baru dia boleh memiliki senjata api karena tujuannya untuk melindungi dan mengayomi masyarakat. Tapi kalau misalnya masyarakat biasa, orang awam punya senjata api, buat apa lu punya senjata api? Mau jadi jagoan, emang di masyarakat kan enggak kan. Terus mau main hakim sendiri juga nggak boleh kita kayak gitu kan. Jadinya itu harus ada aturan, ada regulasinya. Ditambah lagi dikenai pajak, orang juga males. Harganya menjadi lebih mahal. Ya, seperti itu. Sementara pesawat udara, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara ringan, helikopter, dan kendaraan udara lainnya masuk dalam kelompok barang mewah dengan PPNBM sebesar 50%. Kemudian jumlah penarikan PPNBM apartemen. Jumlah PPNBM apartemen yang dipungut pemerintah adalah sebagai berikut. Nah, teman-teman bisa lihat di layar handphone atau di layar laptop teman-teman sekalian. Ya, untuk jumlah PPNBM apartemen yang dipungut pemerintah adalah sebagai berikut. 20% itu untuk apartemen dengan harga di atas 5 miliar rupiah. Ya, itu 20% untuk apartemen dengan harga di atas 5 miliar rupiah. 35% itu untuk apartemen di atas 10 miliar rupiah. Ya. Kemudian, besaran 35% ini terdiri dari 5% pajak biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB, 10% pajak pertambahan nilai, dan 10% dan 20% PPN. Ya, itu berhati-hati. Nah, hal-hal yang harus kita perhatikan selain PPNBM apartemen, ya, bila sudah membeli apartemen, selain membayar service charge per bulan, setiap tahun kita juga wajib membayar pajak bumi dan bangunan, betul ya? Ada bayar pajak yang tadi sudah disebutkan, ya, tarifnya juga tadi 20%, ada pajak bumi dan bangunan, ada lagi yang namanya BPHTB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, biasanya tagihan ditayangkan setiap bulan. Ya, biasanya tagihan ini dilayangkan setiap bulan Maret di dalam bentuk surat pemberitahuan pajak berutang SPPT, ya, surat pemberitahuan pajak berutang itu adalah SPPT. Pembayaran ini harus dilakukan paling lambat 6 bulan. Ya, pembayaran ini dilakukan paling lambat 6 bulan setelah SPPT diterbitkan. Selanjutnya, bila sampai batas waktu yang ditetapkan belum dibayar, akan dikenakan denda
sebesar 2% per bulan hingga maksimal 24 bulan. Kemudian kita lihat ya di sini. Ini bagus nih buat kita bahas perlakuan PPN atas franchise. Ini pernah ada juga pertanyaan dari teman-teman kaitan dengan pajak penjualan franchise. Kalau misalnya kita bicara ada KFC, McD, Maria, ya bagaimana sih Pak mekanisme pengenaan pajak terkait restoran-restoran siap saji? Apakah mereka akan dikenakan pajak pertambahan nilai? Apakah mereka dikenakan pajak daerah? Harus dikenakan pajak daerah dan lain sebagainya. Dan selanjutnya kita lihat ya, di sini berkaitan dengan perlakuan PPN atas franchise, pajak franchise. Berkaitan dengan pajak franchise ini menarik sekali ya untuk kita ulas bersama ya. Pernah mendengar bukan hanya berkaitan dengan restoran siap saji, kalau secara franchise semakin mengenal ya, franchise kayaknya jauh lebih menguntungkan dengan cara identitas atau pengenal sebuah pemasaran. Jadi dia kalau udah ada logonya, lalu biasanya dia beli ibunya, dia pakai logonya, terus berkaitan dengan konsep pembuatan restorannya seperti apa, itu dia pasti disounding ya sama si pihak yang akan si franchisornya ya, si franchisee-nya maksudnya dia yang akan sounding dan menginformasikan ini loh, kamu akan buat seperti ini, dari kita, bahkan nanti dapat gerobaknya juga dari kita, kopinya juga kita yang kasih dan segala macam. Jadi dia siap aja, siap dengan apa, siap dengan dan ya hanya tinggal siap dengan dan. Nah, selanjutnya dalam praktek bisnisnya franchise dikenakan pajak pertambahan nilai yang umumnya dikenal dengan istilah pajak franchise. Ya, dengan istilah pajak franchise. Lalu bagaimana sih penerapan pajak franchise? Apa saja jenis pajak yang dikenakan dan bagaimana cara pemungutan pajak? Nah, sebelum lebih jauh membahas pajak franchise, mari kita lihat terlebih dahulu sekilas mengenai bisnis franchise. Nah, bisnis franchise itu memiliki prosedur pendaftaran yang tidak sulit sehingga peminat franchise dapat segera memulai bisnisnya. Ya, franchise adalah bentuk hubungan kemitraan antara pemilik waralaba atau pewaralaba dengan penerima waralaba dalam mengadakan persetujuan jual beli atau monopoli untuk menyelenggarakan usaha waralaba. Nah, kerjasama ini biasanya didukung dengan pemilihan tempat, rencana bangunan, kemudian pembelian peralatan, standarisasi, riset, dan juga sumber pemodalan. Jadi mereka udah memikirkan tentang hal ini. Tempatnya mau ditaruh di mana nih? Oh ternyata mau taruh di Kelapa Gading. Lalu rencana bangunannya bagaimana? Pembelian peralatannya. Lalu ada SOP-nya. SOP-nya berupa standarisasi yang harus dibuat. Lalu riset dan sumber permodalannya bagaimana? Nah, kunci daripada franchise adalah kekuatan daripada brand. Biasanya orang ketika melihat suatu brand tertentu, wah kayaknya gue lebih cocok ya dengan brand yang ini, atau gue kalau makan di sini kayaknya lebih enak deh, karena udah pas dengan lidahnya misalnya seperti itu. Nah, jadi di sini kekuatannya adalah brand. Dan sebelum mewaralabakan,
Sebelum mewaralabakan usahanya, setiap pengusaha harus mendaftarkan merek dagang ke Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Indonesia. Ya. Jadi setiap pengusaha ini harus mendaftarkan merek dagangnya ke Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Indonesia. Jelas dong, kalau dia mau jualan, dia pasti harus nunjukin kan, ini loh produk saya dan ini saya sudah punya merek ini, namanya ini. Jadi jangan sampai nanti disengketakan di pengadilan. Ya. Kemarin pernah ada sengketa berkaitan dengan franchise, yaitu terkait dengan Geprek Bensu ya. Teman-teman semoga ingat dengan kasus Geprek Bensu, di mana satu sama lain nggak mau kalah. Yang satu menganggap bahwa itu adalah merek dia, tapi yang satu ternyata enggak. Akhirnya itu harus dibawa ke meja pengadilan. Nah, supaya tidak menjadi masalah, sebaiknya harus didaftarkan terlebih dahulu merek dagang tersebut ke Ditjen Hak Kekayaan Intelektual. Nah, kita pertama lihat ya peraturan pajak franchise. Peraturan pajak franchise (PPN). Setiap jenis usaha pasti memiliki aspek perpajakan. Ya, setiap jenis usaha sudah pasti memiliki aspek perpajakan. Tidak terkecuali di bisnis franchise. Dan salah satu peraturan yang mengatur tentang franchise, kembali lagi kita kepada apa? Kepada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Dan tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 ini tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah yang ada di Undang-Undang. Menurut dasar hukumnya, benda yang wajib dikenakan PPN adalah barang berwujud yang menurut sifat dan hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak atau barang yang tidak berwujud. Nah, barang sebagai objek PPN dapat dibagi menjadi dua, yakni barang berwujud, transaksi yang melibatkan barang-barang berwujud, lalu barang yang tidak berwujud, transaksi yang melibatkan barang-barang tidak berwujud. Dan jika pihak pemberi franchise berada di dalam daerah pabean, maka atas penyerahan merek tersebut dikenakan PPN. Dan jika pihak pemberi franchise berada di dalam daerah pabean, maka atas penyerahan merek tersebut dikenakan PPN atau penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pemerintah. Apabila pihak pemilik waralaba terletak di luar daerah pabean, berarti di luar wilayah Republik Indonesia ya, maka termasuk dalam kategori pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud. Ya, masuk dalam kategori pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Nah, kemudian berdasarkan undang-undang, ya teman-teman bisa lihat, berdasarkan Undang-Undang PPN tahun 1984 dalam bisnis franchise terdapat dua transaksi. Ya. Jadi tadi apabila tiap pemilik waralaba terletak di luar daerah pabean, maka termasuk dalam kategori pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Dan berdasarkan Undang-Undang tahun 1984 dalam bisnis franchise terdapat dua transaksi terutama, yaitu penyerahan jasa dari pemilik waralaba kepada pemakai berupa hak-hak penggunaan merek dagang untuk dipergunakan oleh pemakai franchise. Penggunaan merek dagang untuk dipergunakan oleh pemakai franchise. Nah, penyerahan barang kena pajak oleh pemakai franchise atau pemilik waralaba dalam negeri kepada pihak lain. Lalu, perubahan objek pajak franchise. Perubahan objek pajak franchise. Nah, pada awalnya pasal 4 Undang-Undang PPN tahun 1984 mengatur beberapa hal.
mengenai penyerahan BKP yang dilakukan di daerah pabean dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh pengusaha yang menghasilkan BKP. Lalu mengimpor barang kena pajak, mempunyai hubungan istimewa dengan pengusaha yang mengimpor dan menghasilkan BKP. Menghasilkan BKP, mengimpor BKP, mempunyai hubungan istimewa dengan pengusaha yang mengimpor dan menghasilkan BKP, lalu bertindak sebagai penyalur utama atau agen utama dari pengusaha penghasil BKP, menjadi pemegang hak atau pemegang hak menggunakan paten dan merek dagang dari BKP tersebut. Nah, jadi teman-teman bisa perhatikan ya, perubahan objek pajak franchise ini yang memang bunyinya ada di pasal 4 Undang-Undang PPN tahun 1984. Karena dia menghasilkan BKP, mengimpor BKP, lalu bertindak sebagai penyalur utama atau agen utama dari pengusaha penghasil BKP, menjadi pemegang hak atau pemegang hak yang menggunakan paten dan merek dagang dari BKP tersebut. Kemudian terjadi perubahan dengan ketentuan PPN dikenakan atas penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, lalu impor barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak yang dilakukan dalam daerah pabean oleh pengusaha. Kemudian ada pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, dan ekspor barang kena pajak oleh pengusaha. Nah, setelah adanya perubahan, terlihat bahwa BKP ini dibagi menjadi BKP berwujud dan BKP tidak berwujud, betul ya. Nah, Undang-Undang PPN baru lebih menegaskan lagi bahwa ekspor BKP tidak berwujud termasuk objek pajak pertambahan. Dan termasuk di dalamnya adalah merek dagang dan bentuk kekayaan intelektual atau industrial atau hak serupa lain. Ya, jadi bahwa di dalam Undang-Undang PPN yang terbaru, yang Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tadi ya, kemudian di sini dikatakan bahwa ekspor BKP tidak berwujud termasuk objek PPN. Ya. Termasuk di dalamnya adalah merek dagang dan bentuk kekayaan intelektual atau industrial atau hak serupa lainnya. Walaupun secara kenyataannya ekspor BKP itu pajaknya adalah 6%, benar nggak? Ya memang sih termasuk objek PPN, tetapi kalau kita ekspor ya tetap nggak bunyi tuh ada PPN. Katanya tidak dipungut. Nah selanjutnya pajak franchise atau lainnya selain dikenakan PPN berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ini apa? Tentang pajak penghasilan. Kalau Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 itu tentang pajak pertambahan nilai. Hati-hati ya, yang sampai terbalik. Ya, di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak dalam usaha franchise juga dikenakan pajak penghasilan perorangan dan juga pajak penghasilan badan. Ya, tergantung dia itu orang pribadi atau badan. Kalau omsetnya di atas 4,8 M, berarti dia masuk badan. Dan bentuk usaha tetap yaitu PPh Pasal 21. Dalam PPh Pasal 21, wajib pajak harus melaporkan semua biaya terkait karyawan tetap atau tidak tetap dan biaya jasa lainnya yang dilakukan oleh orang pribadi. PPh 23 selain dikenakan PPh 21, bisnis mengadopsi merek dalam bisnis franchise juga dikenakan PPh 23, di mana mengadopsi merek ini harus menyetorkan biaya royalti kepada pemilik franchise sebesar 15%. Dan biaya jasa lainnya yang dilakukan oleh badan usaha ataupun terdapat persewaan atas penggunaan harta atau aset. Jika pemilik franchise dari luar negeri, maka yang terutang adalah PPh pasal 23 sebesar 20% dan terutang PPh. Ya. Karena ini bicara tentang PPh, makanya bunyi Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008.
Kalau yang PPN bunyinya Undang-Undang Nomor 42. Nah, penyetoran dan pelaporan pajak franchise PPN yang terutang atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean wajib dipungut atau dan disetorkan seluruhnya ke kas negara melalui kantor pos atau bank persepsi dengan menggunakan SSP atau e-billing pajak oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah terutang. Nah, jadi karena ini kan melakukan apa? Memanfaatkan BKP nggak berwujud atau JKP ini kan kita memanfaatkan franchise tadi kan. Nah, franchise perusahaannya dari luar. Kalau kita franchise KFC atau McD kan berarti dari luar dong. Nah, berarti kita harus membayarkan pajaknya dong, ya enggak? Kan ini dari luar daerah pabean, berarti dari luar wilayah Republik Indonesia. Harus dibayarkan pajaknya menggunakan e-billing pajak. Ya, dengan batasan waktu pembayaran dan pelaporan ya di sini ya. Paling lama adalah tanggal 15 bulan berikutnya setelah terutang pajak. Nah, dengan rincian tarif sebagai berikut, 10% dikali dengan jumlah yang dibayar atau seharusnya dibayar kepada pihak yang menyerahkan BKP atau JKP tidak berwujud, jika dalam jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Lalu 10 per 100 dikali jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayar kepada pihak yang menyerahkan BKP atau JKP tidak berwujud. Jika dalam jumlah yang dibayarkan sudah termasuk PPN. Jadi itu cara ngitung kalau udah include PPN, berarti kita harus keluarin dong PPN-nya. Kita mau nilai DPP-nya berapa. Kalau cara gampangnya sih misalnya nih 220 juta udah termasuk PPN ya, tinggal kita bagi aja 1,1 untuk mendapatkan nilai DPP. Ya, kurang lebih. Oke, untuk kita pertemuan hari ini sesi ke-12 ya. Saya cukupkan sampai di sini ya. Teman-teman tetap semangat walaupun di masa pandemi COVID-19 tetap rajin belajar walaupun kita rebahan di rumah tetap rajin buka gadget untuk mempelajari materi-materi pajak accounting ya. Kemudian tetap perhatikan protokol kesehatan, gunakan masker, gunakan hand sanitizer. Kita ketemu minggu depan. God bless you and God bless you.